internasional merupakan kegiatan interaksi manusia antar bangsa baik secara individual maupun kelompok. Adapun pola hubungan antar bangsa yaitu yang pertama, pola penjajahan. Hal ini timbul sebagai akibat dari perkembangan kapitalisme. Penguasaan wilayah dalam rangka kekayaan bangsa lain merupakan inti dari kolonialisme dalam sejarah hubungan antar bangsa. Pola hubungan ketergantungan. Hal ini terjadi di antara negara yang belum berkembang dengan negara maju. Mereka bersaing dengan negara maju di pasar global. Akan tetapi, modal dan teknologi yang tidak mumpuni menimbulkan ketergantungan pada modal dan teknologi negara-negara maju. Yang ketiga, pola hubungan sama derajat antar bangsa. Dalam pola ini, hubungan antar bangsa dilakukan dalam rangka kerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, yang di dalamnya terdapat penghormatan tanpa memandang ideologi, bentuk negara, dan sistem pemerintahan negara lain. Selanjutnya, arti penting hubungan dan kerjasama internasional. Yang pertama, menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa di tengah bangsa lainnya, membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antar bangsa, membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya sebagai akibat dari pelanggaran atas hak-hak kemerdekaan yang dimiliki, mencegah dan menyelesaikan hal yang mengancam perdamaian dunia akibat kepentingan nasional yang berbeda di antara bangsa dan negara, memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan bangsa lain. Adapun sarana hubungan internasional yang pertama yaitu diplomasi. Diplomasi adalah adanya sebuah jalur negosiasi yang sebagai mencapai tujuan diplomat yang mewakili dalam sebuah organisasi atau negara. Kedua, propaganda. Propaganda adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Yang ketiga, ekonomi. Pada tingkat tertentu, semua negara harus terlibat dalam perdagangan internasional untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Juga sebaliknya, mereka juga menjual barang ke negara lain sehingga mampu membayar apa yang diimpornya dengan keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Yang terakhir, kekuatan militer. Strategi pencegahan merupakan prioritas dalam menciptakan stabilitas dan ketertiban internasional. Perang merupakan cara terakhir yang ditempuh jika semua serangan diplomasi damai gagal dalam memecahkan masalah. Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dibuat di bawah hukum internasional oleh beberapa pihak yang utamanya adalah negara. Macam-macam perjanjian internasional. A. Jumlah peserta, yaitu jumlah yang negara yang ikut serta dan mengikatkan diri pada perjanjian itu dibedakan atas dua hal berikut. 1. Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak. 2. Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh banyak negara untuk mengatur kepentingan bersama negara-negara peserta tersebut. Misalnya, Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang, Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. B. Strukturnya dibedakan dua hal berikut. 1. Treaty kontrak adalah perjanjian yang hanya menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. 2. Lawmaking treaty adalah perjanjian yang mengandung kaedah hukum yang dapat berlaku bagi semua bangsa di dunia. C. Cara berlakunya atas dua hal berikut. 1. Self-executing adalah perjanjian internasional yang langsung dapat berlaku sesudah diratifikasi oleh negara peserta. 2. Non-self-executing adalah suatu perjanjian internasional yang dapat berlaku setelah dilakukan perubahan undang-undang di negara peserta. D. Instrumennya dibedakan atas dua hal berikut. 1. Perjanjian internasional tertulis adalah perjanjian internasional yang dituangkan dalam instrumen-instrumen pembentuk perjanjian tertulis dan formal. 2. Perjanjian internasional lisan adalah perjanjian internasional yang diekspresikan melalui instrumen-instrumen tidak tertulis. 3. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional. Tahap-tahap perjanjian internasional yaitu 1. Tahap perundingan. Perundingan adalah perjanjian tahap yang pertama antara pihak atau negara mengenai objek-objek tertentu dan yang sebelumnya belum pernah ada perjanjian mengenai hal tersebut. Dalam melakukan atau proses negosiasi, maka suatu negara bisa diwakili oleh pejabat yang bisa menunjukkan surat kuasa penuh. Selain itu, proses ini dapat dilakukan oleh kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, atau duta besar. Tahap penandatanganan.
Biasanya penandatanganan akan dilakukan oleh para menteri luar negeri maupun kepala pemerintahan. Dalam perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian telah dianggap sah apabila 2 atau 3 suara dari peserta yang hadir memberikan suara kecuali yang ditentukan lain. 3. Tahap pengesahan. Suatu negara mengikat diri dalam suatu perjanjian dengan beberapa syarat jika sudah disahkan oleh badan yang memiliki wewenang di negaranya. Penandatanganan atas perjanjian tersebut bersifat sementara dan masih perlu dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Perwakilan Indonesia di luar negeri. Perwakilan Indonesia di luar negeri terbagi menjadi 2, yaitu perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler. Perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya akan mewakili negara untuk melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional. Perwakilan diplomatik dipimpin oleh duta besar, sedangkan perwakilan konsuler dipimpin oleh konsul jenderal. Perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler merupakan suatu perwakilan negara yang kegiatan atau aktivitasnya melingkupi semua kegiatan negara pengirim pada bidang non-politik, serta wilayah kerjanya meliputi wilayah provinsi negara penerima. Perangkat perwakilan konsuler. Perangkat perwakilan konsuler terdiri dari 4 bagian, yaitu konsul jenderal, konsul, wakil konsul, dan agen konsul. Fungsi perwakilan konsuler. Adapun fungsi perwakilan konsuler antara lain sebagai berikut. 1. Melaksanakan suatu usaha peningkatan hubungan dengan negara pengirim pada bidang non-politik. 2. Melindungi kepentingan nasional serta warga negara pengirim. 3. Menyelenggarakan suatu pengamatan, penilaian, dan juga persandian. 4. Menyelenggarakan bimbingan serta pengawasan terhadap warga negara pengirim. 5. Menyelenggarakan urusan pada pengamanan konsuler, komunikasi, serta personalia. 6. Melaksanakan urusan tata negara, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, serta juga urusan rumah tangga perwakilan konsuler. Hak kekebalan perwakilan diplomatik. 1. Kekebalan terhadap pribadi pejabat diplomatik atau hak imunitas. 2. Kekebalan terhadap kantor perwakilan dan rumah kediaman. 3. Kekebalan terhadap surat menyurat. Hak kekebalan perwakilan konsuler. 1. Kebebasan surat menyurat resmi tanpa sensor. 2. Kebebasan tidak hadir dalam sidang pengadilan negara. 3. Kebebasan membayar pajak. 4. Hak menggunakan perwira sanksi. Selanjutnya, organisasi internasional. Yang pertama ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal dengan sebutan PBB. Jadi, PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang menjadi perkumpulan sebagian besar negara yang ada di dunia. Indonesia ikut berperan aktif dengan mengirimkan kontingen untuk melakukan perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia juga pernah menjadi pemimpin dan anggota organisasi PBB, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, dan juga membantu penyelesaian konflik di berbagai negara. Yang kedua adalah ASEAN. Organisasi ini merupakan sebuah wadah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok dan kini beranggotakan 10 negara. Indonesia memiliki peranan yaitu menjadi salah satu negara pelopor berdirinya ASEAN. Indonesia juga menjadi penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam menyelesaikan konflik dengan cara menjadi perantara dalam perundingan damai. Selanjutnya adalah gerakan non-blok atau lebih dikenal dengan sebutan GNB. Jadi, GNB merupakan sebuah organisasi internasional yang memilih tidak bergabung ke dalam dua kekuatan besar di dunia. Indonesia memiliki peran aktif dalam GNB ini, yaitu sebagai salah satu negara yang memprakarsai berdirinya GNB. Selain itu, Indonesia juga pernah menjadi ketua GNB dan menjadi tuan rumah pada KTT di Jakarta. Yang keempat adalah Konferensi Asia Afrika atau lebih dikenal dengan KAA. Jadi, KAA merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara Asia dan Afrika. Indonesia juga memiliki peran aktif yaitu menjadi pemprakarsa diselenggarakannya KAA bersama panca-negara. Indonesia juga pernah menjadi tempat dilaksanakannya konferensi untuk yang pertama kalinya. Selain itu, Indonesia juga pernah berperan aktif dalam menjadi panitia konferensi.